dosen Hizbut Sa'adah dari Prodi Ekonomi Syariah STAI Miftahulan Huda Subang. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari Bapak Dr. Zainal Arifin Madkur MA yang bertema apa yang dimaksud dengan rasam usmani. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu rasam usmani, saya akan menjelaskan apa itu rasam. Rasam adalah tulisan atau penulisan yang mempunyai metode. Sedangkan menurut istilah, rasam itu adalah bentuk tulisan atau susunan huruf hijaiyah. Nah, rasam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rasam kias, yang kedua ada rasam imla'i, yang ketiga ada rasam yang akan kita jelaskan, yaitu rasam usmani. Selanjutnya, setelah tadi saya menerangkan macam-macam rasam, saya akan menjelaskan apa itu rasam usmani atau pengertian dari rasam usmani. Rasam usmani adalah cara penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada Khalifah Utsman bin Affan. Dan rasam usmani ini banyak digunakan di Indonesia, yaitu rasam usmani dari standar Indonesia. Dan usmani ini diambil dari Khalifah Utsman bin Affan yang melakukan kodifikasi tahap ketiga yang rampung pada 25 Hijriah, maka mushafnya tersebut dinamakan Mushaf Utsmani. Begitupun juga gaya penulisan disebut juga dengan rasam usmani. Selanjutnya saya akan menjelaskan kaidah-kaidah dari rasam usmani yang dibagi menjadi 6. Yang pertama ada hadaf, yang kedua ada ziyadah, yang ketiga ada badal, yang keempat ada hamzah, yang kelima ada fasal dan wasal, yang keenam ada kata yang terdapat pada qiraat. Dari tadi 6 kaidah yang sudah disebutkan, saya akan menerangkan dari yang pertama, yaitu hadaf, yang artinya membuang, atau hadaf merupakan salah satu konsep dalam ilmu balaghah yang berpengaruh pada gaya bahasa Arab. Hadaf dilakukan dengan membuang musnad ilaih dengan alasan ringkas, penyamar, atau menyatakan keumuman. Secara bahasa, hadaf juga dapat diartikan sebagai al-isqat, artinya menggugurkan. Ada al-qathu, artinya memotong. Ada al-fahru, artinya membuang. Ada al-ramyu, artinya melemparkan. Dan hadaf juga bisa diartikan membuang huruf yang dibuang, seperti alif, wawu, lam, ya, nun. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan di materi hadaf. Berikutnya saya akan jelaskan apa itu ziyadah. Materi kedua adalah ziyadah. Ziyadah artinya penambahan atau pertambahan. Ziyadah dapat digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bertambah atau meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam konteks menghafal Al-Quran, ziyadah adalah kegiatan untuk menambah hafalan ayat-ayat Quran yang belum dihafal sebelumnya. Ziyadah merupakan langkah penting bagi para penghafal Al-Quran yang berkomitmen untuk menghafal keseluruhan teks suci. Ziyadah dan murojaah saling melengkapi dalam siklus belajar Al-Quran. Ziyadah memungkinkan penambahan materi baru ke dalam memori, sedangkan murojaah memastikan bahwa apa yang telah dihafal tetap kokoh dan tidak terlupakan. Materi yang ketiga yaitu badal. Badal artinya mengganti. Adapun dalam rasam usmani, badal adalah mengganti huruf dengan huruf yang lain, mengganti alif dengan wawu, mengganti alif dengan ya, mengganti ta marbutoh dengan ta maftuhah, mengganti nun dengan alif. Yang materi yang keempat yaitu hamzah. Hamzah ditulis dalam bentuk alif, ya, wawu, atau seperti kepala ain. Ada beberapa hamzah, yaitu yang pertama hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif. Yang kedua ada hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat antara hamzah dan huruf sebelumnya adalah kasroh, domah, fathah, dan sukun. Ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu pada harokat fathah. Ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu pada harokat kasroh. Ditulis dalam bentuk wawu apabila mengacu pada harokat domah. Dan yang ketiga ada hamzah yang ditulis mufrodah atau seperti kepala ain apabila berada di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf sukun. Materi yang kelima yaitu pasal dan wasal. Yang dimaksud pasal atau wasal adalah pemisahan atau penggabungan dalam penulisan. Istilah lainnya adalah maktu dan mausul, namun maksudnya sama. Dalam Al-Quran ada 2 kata yang ditulis bersambung, namun kadang pula ditulis terpisah. Materi yang keenam yaitu kata yang terdapat 2 qiraat dan ditulis salah satunya. Tadi
tadi saya menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam dari Rasam Utsmani, saya juga akan menjelaskan kesimpulan akhir dari penjelasan Rasam Utsmani. Rasam Utsmani adalah sistem penulisan Al-Quran yang ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan menjadi standar penulisan Al-Quran yang digunakan hingga saat ini. Dengan demikian, Rasam Utsmani bukan hanya sekedar metode penulisan, tetapi juga merupakan bagian integrasi dari tradisi dan identitas umat muslim yang memastikan bahwa Al-Quran tetap menjadi panduan hidup yang autentik dan terjaga. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau materi yang kurang jelas. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.